Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kini mengantongi 404 poin dan bertengger di peringkat ketiga klasemen top skor Liga Voli Korea. Tingkat keberhasilan serangan Mega, 46,76%, juga menjadi yang tertinggi kedua setelah legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, 47,02%. Bukilic yang telah ditransformasi Ko Hae-jin untuk mengubah perannya dari opposite hitter menjadi outside hitter, juga mampu mengeluarkan potensinya. Bukilic juga meramaikan papan atas top skor dengan 397 poin di peringkat 4 dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%, serta RCV-nya mencapai 34,48%. Jika Ju Guanjang yang berada di jalur tepat dengan kekuatan, duo kiri kanan, Mega, Indonesia, dan Bukilic, Serbia, melanjutkan rekor kemenangan beruntunnya di paruh kedua musim. Nanti, persaingan divisi putri mungkin akan ditata ulang. Rivalitasnya akan menjadi persaingan antara sistem 3 tim kuat, Pink Speeders, Hyundai, Red Sparks. Di sisi lain, pemain kunci Incheon Haeunkook Live Pink Speeders, Kim Yeon-kong, tak bisa menutupi rasa frustrasi setelah periode sulit yang dihadapi timnya jelang paruh musim. Pink Speeders harus mengalami 3 kekalahan tanpa meraih satu pun poin saat menjalani putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim tersukses di V-League dengan 4 gelar juara itu bahkan hanya mampu meraih 1 set kemenangan saja dari 3 laga tidak mudah. 3 kekalahan beruntun menjadi catatan yang cukup ironi bagi tim yang difavoritkan menjadi juara musim ini. Pasalnya, mereka sempat tak terkalahkan dengan 14 kemenangan beruntun sejak awal musim hingga 2 laga awal putaran ketiga. Namun, rekor mentereng tersebut tiba-tiba sirna hanya gara-gara 1 pertandingan ketika Pink Speeders bersua Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Speeders mengalami banyak kerugian setelah rekor bersih dalam 14 pertandingan diruntuhkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diperhitungkan sebagai tim kuda hitam yang berpotensi mengganggu rivalitas 2 tim peringkat teratas, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte. Setelah jeda Liga Voli Korea selesai, pertandingan akan berlanjut menuju paruh kedua yang akan dibuka dengan berlangsungnya putaran 4. Menuju paruh kedua musim yang akan bergulir 7 Januari 2025 mendatang, persaingan di divisi putri kembali akan mengarah pada 2 tim teratas, Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Mereka adalah pemuncak klasemen saat ini, di mana Pink Speeders berada di puncak dengan 43 poin, disusul Hyundai Hillstatte dengan 41 poin. Tipisnya jarak poin kedua tim membuat finalis Liga musim lalu itu memang sempat digadang-gadang jadi kandidat juara musim ini. Namun, setelah bergulirnya putaran 3 kemarin dengan melejitnya satu tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, semua kini berubah. Media Korea, Sege Ibo bahkan mulai menjuluki Red Sparks sebagai tim yang tengah menjelma jadi kuda hitam. Red Sparks menjadi satu-satunya tim tak terkalahkan sepanjang putaran 3. Bahkan tim asuhan Ko Hae-jin itu juga sudah membukukan 8 kemenangan beruntun, yang turut mengulang rekor kemenangan terbanyak klub itu sejak pernah mencapainya pada 2008 hingga 2009 silam, termasuk mengalahkan Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte. Mereka pula lah yang memutus rekor kemenangan 14 laga beruntun milik Pink Speeders sebelumnya. Kuda hitam yang akan mengguncang sistem 2 kekuatan, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte, adalah tim peringkat ketiga Jungkwanjang Red Spark, 34 poin, 12 kemenangan, 6 kekalahan, demikian ulas media Korea Selatan, Sege Ilbo. Mereka menyelesaikan paruh pertama musim dengan 8 kemenangan berturut-turut, termasuk 6 kemenangan di putaran ketiga, benar-benar menghilangkan keterpurukan di awal musim. Satu faktor utama yang membuat Red Sparks menjelma jadi tim berbahaya saat ini adalah karena kehadiran duet Mega dan Vanja Bukilic yang makin padu, Mega makin tajam bahkan meraih MVP putaran 3. Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos kaget dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan saat berhadapan dengan skuad Red Sparks. Sebagaimana diketahui Red Sparks berhasil menutup putaran ketiga dan tahun 2024 dengan kemenangan telak dari IBK Altos dengan skor 3-0. Pada pertandingan tersebut,
Sang tuan rumah tampil begitu dominan di mana Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic mampu heroik alias gemilang kalah melawan Lee Soyang CS. Megawati Hangestri kembali menjadi top skor alias pencetak angka terbanyak yakni 18 poin. Ia hanya selisih satu angka dari rekan duetnya yakni Vanja Bukilic yang mengemas 17 poin, disusul oleh Pyo Sungjo dengan 8 poin. Megawati Hangestri berhasil membungkam Victoria dan Chak yang biasanya on fire, di mana ia hanya mengemas 12 poin saja. Di sisi lain, penampilan apik yang ditunjukkan oleh anak asuh Ko Hye-jin itu pun mendapatkan komentar dari Kim Ho Chol selaku pelatih IBK Altos. Kim mengaku bahwa serangan yang ditunjukkan oleh Red Sparks adalah yang terbaik di Liga Voli Korea saat ini, apalagi tuan rumah tampil menekan sejak awal. Serangan Red Sparks adalah yang terbaik di Liga, mereka juga bagus di tinggi pemain. Kami harus menghalangi lawan, tapi kami akan fokus untuk menembus lawan, kata Kim Ho Chol. Namun hal ini tak bisa dilakukan, kami runtuh sejak awal pertandingan dan kewalahan oleh lawan. Kami kalah bahkan tanpa bisa mengerahkan kekuatan kami, tambahnya. Sementara itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali mendapat apresiasi atas penampilan apik di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai Most Valuable Player alias pemain terbaik, untuk putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati mendapatkan suara terbanyak bersama Andres Vilena yang menjadi MVP putaran ketiga untuk kompetisi putra. Kepastian mengenai pemenang penghargaan MVP ronde ketiga diumumkan Federasi Bola Voli Korea pada Rabu. Megawati dan Vilena dianggap berhasil mengangkat performa tim masing-masing. Soal Megawati, pemain jebolan Ban Jatim tersebut sedang menikmati tren 8 kemenangan beruntun bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Memulai tren tak terkalahkan pada akhir putaran kedua, Red Sparks melanjutkannya hingga mencatat hasil hampir sempurna pada putaran ketiga. Hampir, karena dari maksimal 18 poin yang bisa diraih, Red Sparks kehilangan 2 karena cuma menang 5 set atas Suwon Hyundai EC Hillstate dan Gwangju I Pepper Savings Ban. Sepanjang putaran kedua, Megawati membukukan 155 poin dengan rincian 134 poin atak, 18 poin blok, dan 3 poin servis AC. Megawati nomor 1 dalam rasio serangan sukses dengan 52,76%, satu-satunya pemain dengan rasio di atas 50% pada putaran ketiga. Mega juga memimpin statistik serangan lain yaitu open attack, berhadapan langsung dengan pemain lawan, teammate attack, didahului dengan gerakan tipuan, rear attack, spike dari baris belakang, dan quick open. Bahkan dalam poin blok, Mega menempati urutan ketiga dengan 18 poin. Pemain dengan tinggi 184 cm itu menjadi satu-satunya pemain bukan middle blocker hingga 13 teratas. Terpilihnya Megawati mengakhiri kedikdayaan pemain terbaik Korea yaitu Kim Yeon-kong. Pemain yang pernah meraih sukses di Liga Korea, Jepang, dan Turki tersebut menjadi MVP ronde pada putaran pertama dan putaran kedua. Kim Yeon-kong berperan penting dalam tren 14 kemenangan beruntun untuk Live Pink Speeders pada awal musim. Akan tetapi, kali ini Kim Yeon-kong hanya mendapatkan 2 suara dari 31 yang masuk, sementara Megawati menerima 13. MVP ronde dipilih oleh media menurut regulasi KOVO. Secara kebetulan, Megawati dan Red Sparks juga yang mengakhiri laju sempurna Pink Speeders dengan kemenangan 3-1 pada putaran ketiga. Gestur dan ucapan Ko Hye-jin yang tenang sebagai juru taktik Daejeon Jungkwanjang Red Sparks benar-benar berbuah manis saat menjalani lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menjalani pertandingan terakhir di paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi Hwaseong IBK Altos pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Pertandingan melawan IBK Altos tersebut menjadi pertandingan yang penting bagi tim besutan Ko Hye-jin tersebut untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat ketiga. Hal tersebut juga berlaku untuk IBK Altos mengingat mereka dan Red Sparks melangkah ke pertandingan hari ini dengan sama-sama sudah menorehkan total 31 poin. Tidak hanya sekadar untuk menjauh dan membuat jarak dengan IBK Altos saja, kemenangan pada pertandingan hari ini juga akan menghadirkan sebuah pencapaian untuk Red Sparks.
Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu berpeluang menyamai rekor kemenangan terpanjang mereka dalam satu musim pada 2008 hingga 2009. Ya, 8 kemenangan beruntun akan membuat Red Sparks berhasil menyamai prestasi yang sempat mereka torehkan dalam periode tersebut. Peluang besar tentu digenggam mereka karena bermain di kandang sendiri ditambah dengan nuansa tim yang solid dan harmonis melalui hasil manis di 7 laga sebelumnya. Meski demikian, ancaman kekalahan juga ada karena tim yang berjuluk Red Force itu sempat tumbang di tangan IBK Altos pada putaran pertama dengan skor tipis 2-3. Di sisi lain, sebelum pertandingan dimulai, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks menegaskan bahwa timnya masih tim dengan mentalitas yang sama seperti sebelumnya. Pria berusia 44 tahun itu menganggap pertandingan IBK Altos ini seperti pertandingan sebelumnya yang telah dijalani Red Sparks sehingga tidak perlu menghadirkan tekanan-tekanan lain. Kami adalah tim yang sama. Saya selalu mengatakan bahwa kami tidak memberikan 3 poin lebih banyak hanya karena ini adalah pertandingan besar, kata Ko menjelaskan. Ini adalah pertandingan dengan jumlah poin yang sama, kami berlatih dan mempersiapkan diri dengan cara yang sama, imbuhnya. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan melawan IBK Altos tersebut, Ko juga tak menampik bahwa Red Sparks mengawali kompetisi musim ini dengan buruk. Aspek kerja sama tim menjadi sorotannya di mana Megawati dan kawan-kawan masih saling meraba untuk mencari kekompakan membuat mereka sempat berada dalam tren minor. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Red Sparks makin menunjukkan penampilan impresif. Mereka mengalahkan IBK Altos dan kini sudah mencatat 8 kemenangan beruntun. Megawati dan kawan-kawan terakhir kali merasakan kalah pada duel lawan iPapers, 27 November. Setelah momen kekalahan 1-3 tersebut, Red Sparks mampu bangkit dan mencatat hasil sensasional. Dalam 8 laga berikutnya, Red Sparks menyapu bersih kemenangan. Red Sparks juga turut memberikan kekalahan pertama bagi Pink Speeders yang sebelumnya tidak pernah merasakan kekalahan di musim ini. Dengan mencatat 8 kemenangan beruntun, Red Sparks membukukan 22 poin tambahan. Pasalnya ada 2 kemenangan dengan skor 3-2 yang diukir oleh Red Sparks yaitu duel lawan Hillstate dan iPapers sehingga hanya berbuah 2 poin. Deret kemenangan beruntun tersebut juga memastikan Red Sparks menyapu bersih seri ketiga Liga Voli Korea. Red Sparks pun kembali meramaikan persaingan di papan atas. Red Sparks saat ini ada di posisi ketiga dengan torehan 34 poin. Red Sparks tertinggal 7 angka dari Hillstate dan 9 poin dari Pink Speeders. Setelah momen ini, Liga Voli Korea akan menjalani jeda sesaat. Laga berikutnya bagi Red Sparks adalah duel lawan GS Chalters pada 10 Januari mendatang. Bila Megawati dan kawan-kawan bisa mempertahankan ritme bagus mereka, Red Sparks punya peluang untuk terus mengejar Hillstate dan Pink Speeders. Posisi lebih tinggi di babak reguler bakal mendatangkan keuntungan yang lebih baik di babak playoff. Terlepas dari kesulitan yang dialami, Kim tetap mengapresiasi performa para pemainnya sebelum pertandingan penting melawan Red Sparks dimulai. Saya berharap bisa lebih baik, namun saya rasa saya telah melakukan yang terbaik di paruh pertama musim ini yang sudah dijalani, ucap Kim. Saya pikir para pemain melakukannya dengan baik bagi kami untuk berada di sini meskipun komposisi tim tidak lengkap, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Kim juga menganggap pertandingan melawan Red Sparks ini hanyalah pertandingan lanjutan biasa yang terjadi di Liga. Pertandingan ini sama saja dengan pertandingan lainnya, ini hanya satu pertandingan di Liga, kata Kim menegaskan. Sebelum para pemainnya melangkah ke lapangan, Kim menyadari bahwa peluang mendapatkan kemenangan atau setidaknya mencuri 1 poin pada hari ini merupakan hal yang sulit. Hal tersebut karena dia melihat ganasnya lini serang Red Sparks yang dipimpin oleh Megawati serta peran dari Bukilic yang tentunya sangat merepotkan. Siapa sangka, ketakutan Kim akan sosok Megawati dalam mengawal lini serang Red Sparks terbukti benar dan menjadi kenyataan. Di sisi lain, IBK Altos kini harus tertinggal 3 poin dari Red Sparks untuk bisa mendapatkan 1 spot terakhir di babak playoff. Bagaimanapun, tidak ada tim yang bisa mengimbangi Red Sparks dalam hal serangan, penting bagaimana kami membendung mereka tapi juga penting bagi kami untuk menerobosnya, ucap Kim. Tujuan utama kami adalah playoff, para pemain memikirkan hal itu dan kami semua tahu itu.
Lolos ke fase itu adalah harapan dari para fans dan semua orang, tuturnya menambahkan.